Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya dunia ini dengan ratusan negara yang beda-beda kepentingannya bisa mencegah perang? Nah, hari ini kita akan bedah sama-sama arsitektur perdamaian yang rumit itu, mulai dari cara para tetangga bekerja sama sampai peran institusi global. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Di panggung dunia, kan nggak ada tuh yang namanya polisi dunia yang bisa datang nilang negara yang nakal. Jadi gimana caranya kita nggak terus-terusan berantem dan jatuh ke dalam kekacauan? Oke, yuk kita dalami bareng-bareng. Oke, alur pembahasan kita bakal kayak gini. Pertama, kita bakal lihat kondisi dunia yang sebetulnya tanpa aturan. Lalu, cara pandang negara-negara. Kita juga akan bahas solusi di tingkat regional dan global. Sebelum melihat contoh tragis saat sistem ini gagal, dan terakhir, kita bandingkan kedua jalan menuju perdamaian. Sip, kita masuk ke bagian pertama, dunia tanpa aturan. Kita mulai dari masalah paling dasarnya dulu ya, yaitu konsep anarki dan dilema keamanan yang jadi konsekuensinya. Eits, tunggu dulu. Anarki di sini bukan berarti kaos atau kerusuhan di jalan ya. Ini istilah dari Kenneth Waltz yang artinya simple, nggak ada pemerintahan dunia, nggak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Jadi, setiap negara itu ibaratnya jadi bos buat dirinya sendiri, yang artinya mereka cuma bisa mengandalkan kekuatan sendiri buat bertahan hidup. Nah, inilah efek domino dari kondisi anarki tadi. Coba deh bayangin. Negara kita beli senjata baru, niatnya murni buat jaga-jaga, buat bertahan. Tapi negara tetangga ngelihatnya beda. Mereka mikir, wah ini jangan-jangan mau nyerang. Akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan beli senjata juga. Hasilnya, bukannya makin aman, malah semua jadi makin tegang dan was-was. Ironis banget kan? Itulah yang disebut dilema keamanan. Oke, lanjut ke bagian kedua. Jadi negara itu nggak bertindak gitu aja. Ada semacam kacamata yang mereka pakai buat melihat dunia yang dibentuk oleh teori dan norma-norma internasional. Secara umum, ada dua kubu pemikiran besar di sini. Pertama, kaum realis. Cara pandang mereka to the point banget, dunia ini keras, yang paling penting itu kekuasaan, dan dilema keamanan itu ya nggak bisa dihindari. Tapi ada kubu lain, konstruktivis, yang bilang, tunggu dulu. Menurut mereka, ancaman itu nggak mutlak. Musuh itu diciptakan oleh persepsi kita. Artinya, musuh hari ini besok bisa jadi teman kalau cara pandang kita berubah. Jadi, selain hukum yang tertulis, ada aturan tak tertulis yang kekuatannya dahsyat banget, namanya norma. Ini tuh kayak kesepakatan bersama soal mana yang pantas dan nggak pantas. Contoh paling gampangnya, penggunaan senjata kimia. Nggak ada kan polisi dunia yang bakal langsung datang nangkep, tapi hampir semua negara sepakat bahwa itu hal yang tabu, nggak bisa diterima. Nah, inilah kekuatan norma, sebuah ide yang nunjukin kalau keyakinan bersama itu bisa membentuk dunia. Masuk bagian ketiga, kalau dunia ini memang anarkis, terus gimana dong? Nah, salah satu solusinya adalah dengan merapat ke tetangga terdekat. Ini dia solusi regional. Nah, ini dua contoh nyata dengan pendekatan yang beda banget. Di satu sisi kita lihat ada para pemimpin ASEAN, gayanya itu diplomasi, musyawarah, ngobrol bareng. Di sisi lain, lihat deh, ECOMOG dari Afrika Barat. Mereka ini contoh organisasi regional yang nggak segan-segan untuk turun tangan langsung, bahkan dengan kekuatan militer, buat menjaga perdamaian. Beda banget kan caranya? Terus, alat yang mereka pakai apa aja? Ada yang namanya Confidence Building Measures, atau CBM. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya biar nggak saling curiga. Misalnya, saling ngundang buat nonton latihan militer. Lalu ada diplomasi preventif, yang mencegah konflik sebelum pecah. Ada juga prinsip non-intervensi, ini jurusnya ASEAN banget, yaitu nggak ikut campur urusan dalam negeri tetangga. Sampai yang paling keras, ya sanksi regional buat menekan anggota yang melanggar. Oke, dari level tetangga, sekarang kita naik kelas ke level dunia. Ini dia strategi besar yang kedua untuk perdamaian, multilateralisme. Kita bicara panggung global sekarang. Dan kalau ngomongin solusi global, ya yang pertama kali kepikiran pasti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan jantung dari upaya perdamaian PBB, ia ada di ruangan ini, Dewan Keamanan. Penting banget buat dicatat, cuma badan inilah satu-satunya di planet ini yang secara hukum boleh bilang, oke, kita kerahkan kekuatan militer demi perdamaian. PBB ini kotak peralatannya lengkap banget. Ada pasukan helm biru atau peacekeepers yang turun langsung ke lapangan, ada jurus ekonomi kayak sanksi dan embargo, ada cara-cara diplomatis lewat mediasi, kalau mentok bisa dibawa ke jalur hukum lewat pengadilan internasional, dan tentu saja bantuan kemanusiaan. Komplit. Tapi, gimana kalau semua sistem itu, baik regional maupun global, ternyata gagal? Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang paling kelam, yaitu pecahnya Yugoslavia.
Coba kita lihat lini masanya. Ini bukan cuma satu perang, tapi rentetan konflik brutal yang terjadi hampir 1 dekade penuh. Mulai dari deklarasi kemerdekaan yang langsung menyulut api, pengepungan kota yang mengerikan, puncaknya ada genosida, sampai akhirnya butuh intervensi militer internasional. Skalanya masif. Dan inilah harganya. Lihat gambar ini. Ini bukan cuma bangunan hancur, ini sebuah ruang kelas. Kegagalan diplomasi punya harga yang sangat nyata dan sangat mahal. Dan yang selalu membayarnya adalah warga sipil. Titik terendah dari kegagalan itu terjadi di Srebrenica. Bayangkan, tempat itu seharusnya jadi zona aman di bawah perlindungan PBB, tapi yang terjadi malah pembantaian lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki. Sekjen PBB waktu itu, Kofi Annan, mengakuinya dengan jujur, dan ini jadi noda yang akan menghantui sejarah PBB selamanya. Namun, dari tragedi yang begitu kelam, ada pelajaran berharga yang dipetik dunia. Kegagalan di Bosnia dan juga di Rwanda membuat dunia sadar kedaulatan sebuah negara nggak bisa lagi jadi tameng untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Dari sinilah lahir norma baru yang revolusioner, Responsibility to Protect atau R2P. Intinya, kalau suatu negara gagal melindungi rakyatnya, maka komunitas internasional punya tanggung jawab untuk turun tangan. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Setelah melihat semuanya, mari kita tarik benang merahnya dan kita bandingkan langsung kedua pendekatan ini, regional versus global. Nah, tabel ini merangkum perbedaannya dengan jelas. Pendekatan regional itu biasanya lebih cepat dan lebih paham konteks lokal. Tapi kelemahannya, mereka sering terikat prinsip non-intervensi, jadi agak sungkan ikut campur. Sebaliknya, PBB. Kelebihannya, legitimasinya universal, diakui seluruh dunia. Tapi yaitu, prosesnya seringkali lambat, birokratis, dan yang paling krusial, bisa macet total gara-gara hak veto satu negara kuat. Jadi, ini dia poin utamanya. Ini bukan tentang memilih mana yang lebih baik. Anggap saja ini seperti lapisan-lapisan keamanan. Organisasi regional itu ibarat garda terdepan. Mereka yang pertama kali merespons. Sementara PBB bertindak sebagai penjamin legitimasi global dan menjadi opsi terakhir ketika semua cara lain sudah gagal. Keduanya saling melengkapi. Tapi dunia kan terus berubah. Sekarang ancamannya makin kompleks. Ada perang siber, krisis iklim, pandemi global. Sistem yang kita punya sekarang ini kan dirancang untuk dunia di era yang berbeda. Jadi pertanyaannya sekarang, arsitektur perdamaian seperti apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan? Nah, ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama.